kegiatan hari ini dimulai tadi ya jam 8, seperti biasa perkenalan, ice breaking, kemudian saya diminta membawakan 3 materi. Itu pertama tentang etika dalam ruang digital, terutama untuk publikasi publik di materi pertamaan. Kemudian materi kedua yaitu terkait dengan etiket yang bisa yang mesti jadi panduan ya. ASPM dari KAI pertama yang terkait dengan materi ketiga nanti kita akan berdiskusi mengenai tatanan dalam maupun digital, terutama penggunaan sosial media sebagai sarana kepentingan komunikasi publik untuk ASN kan. Kalau kita bicara etika itu apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan ya. Do and don'ts regulation ya. Ternyata sebagian yang saya lihat belum semuanya itu memahami bahwa ada undang-undangnya yang terkait dengan etika norma yang bisa dilakukan. Contohnya undang-undang ASN, kemudiannya undang-undang kebebasan informasi publik, terus undang-undang perlindungan data privat. Nah itu yang mesti dipahami karena bagaimanapun itu adalah koridor pemaparan praktiknya dalam ASN. Dan bagaimanapun kan ASN dalam lingkup negara ya, maka undang-undang itu yang menjadi dasar, yang menjadi tolak ukur untuk melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan negara. Kalau etikat itu kan lebih landasan moralnya ya. Kalau etiket itu lebih praktek hariannya, terutama etiket itu lebih kepada pergaulan sosialnya. Contohnya, kalau etikanya kan bilang nggak boleh bohong. Nah, etiket itu bagaimana memilih kata visual yang mencerminkan bahwa kita tidak bohong. Nah itu lebih pengimplementasinya ya dari etika, salah satu bentuknya etiket itu untuk pergaulan sosial ya. Saya pikir ini kan sesi untuk pengenalan dasar mas ya, konsep-konsep dasar apa yang menjadi acuan, panduan gitu kan ya. Tentu berikutnya yang diharapkan adalah pengembangan kapasitas diri, terutama lewat yang praktik, yang pelatihan itu lebih training langsung bagaimana contohnya isu strategi komunikasinya, kemudian bagaimana untuk katakanlah ada isu besar, bagaimana reaksi di level kelurahan atau kecamatan untuk mendukung kebijakan yang di level di atas gubernur gitu kan. Karena komunikasi kan bertingkat. Oh tadi ketika saya punya pertanyaan strategi, unik nih, kalau ada kritikan di sosial media, apa yang dapat? Nah yang satu adalah meng-approach orang yang buat komen itu supaya men-take down. Strategi kedua adalah meng-approach orang yang perlu untuk menjawab yang kontra. Nah itu buat saya unik tuh, bisa jadi ini ya pembelajaran untuk semua unit. Ini kan dari 1-2 lokasi ya. Kalau itu bisa dijadiin standar untuk ke yang lainnya, jadi ketika menerima tip itu responnya tidak reaktif, tapi lebih strategis, lebih menarik. Hal yang didapatkan hari ini cukup banyak ya. Mulai dari bagaimana kita berkomunikasi di media sosial, terutama penyampaian informasi kepada publik, bagaimana cara kita membalas komentar-komentar publik, membuat narasi terkait informasi yang telah kita share di ruang publik itu sendiri. Bahasan yang menarik terkait komunikasi publik ya. Umumnya sebagai kita yang awam di komunikasi, kita jadi lebih tahu tentang bagaimana media sosial berjalan, bagaimana kita menyikapinya. Kita jadi lebih aware terhadap isu-isu yang telah terjadi di media sosial. Menurut saya peran etika dalam komunikasi sangat baik, pertama untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan publik atau masyarakat kepada instansi serta menjaga kredibilitas instansi tersebut. Untuk pemateri Pak Wisnu, ya sangat menarik ya, kita disajikan dengan case-case atau masalah-masalah yang memang sudah yang real time, yang terjadi saat ini, dan kita diajak diskusi bagaimana cara mencari jalan keluar ya, bagaimana kita menanggapi isu-isu tersebut yang telah terjadi. Nah, menurut saya mungkin untuk koordinasi seperti ini lebih sering ditingkatkan ya, khususnya untuk service point yang hari ini belum pernah, yang tidak terlibat. Jadi kita semua di setiap service point itu tahu bagaimana cara menyikapi dalam beretika dalam komunikasi.
Ya, setelah mengikuti pelatihan ini saya jadi lebih memahami kebutuhan masyarakat akan pentingnya informasi. Oleh karena itu kami akan berupaya untuk memberikan informasi yang baik, kredibel untuk masyarakat. Manfaat saya mengikuti kelas konsinyasi komunikasi ini tentunya saya jadi lebih paham tentang etika dan etiket cara berkomunikasi. Apalagi untuk pelayanan publik sangat penting dalam berkomunikasi yang sesuai dengan standar pelayanan publik dan juga kebutuhan masyarakat. Jadi setelah mengikuti kelas ini saya jadi lebih paham tentang batasan-batasan yang harus dipublikasikan kepada masyarakat. Kemudian juga keterbukaan dan transparansi yang harus dilakukan dalam mengelola media sosial, tapi tetap memenuhi kepercayaan publik kepada instansi kita sendiri. Seru banget karena narasumber gak cuma hanya memaparkan materi, tetapi juga memberikan kita studi kasus yang membuat kita belajar bagaimana cara kita menghandle kasus tertentu yang tentunya sesuai dengan materi yang dipaparkan hari ini. Harapannya tentunya kami sebagai tim pengelola media sosial dari setiap unit PTSP bisa lebih mengelola media sosial dengan baik dan bisa memberikan pelayanan publik yang prima untuk warga Jakarta. Jadi komunikasi itu memang hal yang paling penting, yang paling vital terutama untuk pelayanan publik. Karena dengan komunikasi kita bisa memberikan kepercayaan kepada publik tentang informasi instansi kita sendiri dan bisa menjadi katalisator untuk menaikkan kepercayaan publik. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.